Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Fitrio dengan NIM 22053127, Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi terkait ekonomi metrika dan regresi mata kuliah ekonomi metrika. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Yuhendri Leovrista, SPD MPD. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materi terkait ekonomi metrika dan regresi. Apa sih itu ekonomi metrika? Istilah ekonomi metrika pertama kali diperkenalkan pada tahun 1926 oleh seorang pakar ekonomi dan statistika bangsa Norwegia bernama Ragnar Friis. Kata ekonomi metrika ini terdiri dari dua kata yang berasal dari Yunani, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi ekonom dan measure. Kata ekonom berarti kegiatan manusia untuk mencukupi kebutuhannya melalui usaha pengorbanan sumber daya yang seefisien dan seefektif mungkin untuk mendapatkan tujuan yang optimal. Sedangkan measure yaitu berarti pengukuran. Dengan demikian, ekonomi metrika berarti suatu pengukuran atas kegiatan-kegiatan ekonomi. Berikut beberapa pakar yang mendefinisikan. Yang pertama, menurut Goldberger tahun 1964, ekonomi metrika dapat didefinisikan sebagai ilmu sosial yang menggunakan alat berupa teori ekonomi, matematika, dan statistika referensi untuk menganalisis kegiatan-kegiatan ekonomi. Lalu, yang kedua yaitu menurut Samuelson tahun 1954, ekonomi metrika didefinisikan sebagai alat kuantitatif dari fenomena ekonomi real berdasarkan pada pengembangan teori dan observasi yang dihubungkan dengan metode inferensi. Yang terakhir yaitu menurut Madala tahun 1992, ilmu ekonomi adalah aplikasi dari teori metode statistika dan matematika untuk menganalisis data-data ekonomi dengan satu tujuan untuk memberikan kandungan dan verifikasi pada teori ekonomi. Baik, teman-teman. Berdasarkan definisi di atas tadi, dapat disimpulkan bahwa ekonomi metrika merupakan ilmu tentang pengukuran aktivitas ekonomi dengan menggunakan berbagai bidang ilmu yang terdiri dari ekonomi, matematika ekonomi, statistika ekonomi. Lalu dengan tujuan untuk melakukan analisis fenomena atau variabel ekonomi. Karena ekonomi metrika ini merupakan kombinasi dari berbagai bidang ilmu, maka pemahaman akan ilmu yang berkaitan dengan ekonomi metrika ini menjadi sebuah keharusan untuk dapat melakukan pengukuran di bidang ekonomi. Salah satu tujuan ekonomi metrika yaitu memberikan arti mendalam kepada ilmu ekonomi. Contohnya seorang ahli yang akan mempelajari ketergantungan konsumsi atau pengeluaran belanja per orang pada pendapatan real per orang setelah pajak atau pendapatan yang biasa dibelanjakan atau disposable income. Lalu dalam kata lain, manfaat ekonomi metrika ini ialah sebuah estimasi sebagai fungsi beserta parameter-parameter yang selanjutnya yang dapat dimanfaatkan untuk membuat periode yang akan datang. Pada pemodelan ekonomi metrika, analisis statistika yang sering digunakan ialah analisis regresi dan korelasi. Analisis korelasi berkenaan dengan pengukuran tingkat kerataan hubungan antara variabel-variabel, baik antara variabel respon dengan variabel independen maupun variabel independen. Analisis regresi digunakan untuk memodelkan hubungan matematis antara variabel respon dengan satu atau lebih variabel independen. Analisis korelasi bertujuan untuk melihat tingkat kerataan hubungan linear antar dua buah variabel. Tingkat kerataan
Hubungan tersebut ditunjukkan dengan sebuah besaran yang disebut dengan koefisien korelasi yang dilambangkan dengan rho untuk parameter dan rho untuk statistika. Analisis regresi yaitu sebuah analisis yang bertujuan untuk menunjukkan hubungan matematis antara variabel respon dengan variabel independen. Tujuan adanya regresi adalah mendapatkan koefisien dari variabel independen, atau secara umum model regresi dengan rho buah variabel independen. Pengujian parameter model regresi. Dalam pengujian parameter regresi, terdapat dua uji yang harus dilakukan untuk mengetahui signifikasi dari variabel bebas, yaitu pengujian serentak dan pengujian secara individu. Pengujian serentak yaitu yang sering kita sebut yaitu uji F, di mana koefisien regresi diuji secara serentak dengan menggunakan ANOVA untuk mengetahui apakah secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap model. Lalu uji individu atau uji T. Uji individu ini biasanya digunakan untuk menguji apakah nilai koefisien regresi mempunyai pengaruh yang signifikan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada perkataan yang salah atau penyampaian materi yang masih kurang, mohon dimaafkan. Apabila ada penambahan materi, teman-teman bisa menambahkan di kolom komen nantinya. Baik, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.